Pagi itu, di teras rumah Kafka, udara terasa segar dan penuh kehidupan. Bunga-bunga warna-warni bermekaran dengan indah di sekitar teras. Kelopak mereka masih basah oleh embun pagi yang menyegarkan. Burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, menambah suasana ceria dan damai. Di teras rumah Kafka, Kafka duduk bersama Kaisyah dan Gilang, menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang mulai menyinari wajah mereka. Suara alam yang lembut berpadu dengan tawa dan obrolan ringan mereka menciptakan momen pagi yang penuh kehangatan dan harapan baru. Aku selalu heran ya sama kamu. Dari pagi sampai sore, semangatmu gak pernah luntur. Apa sih rahasianya? Kadang aku selalu bersyukur untuk hal-hal kecil. Kita terlalu memikirkan masalah besar sampai lupa untuk menikmati hal sederhana. Coba deh lihat kupu-kupu itu. Dia terbang bebas tanpa beban. Kamu ini cuma lihat kupu-kupu bisa langsung semangat. Aku jadi pengen ikut kayak kamu nih. Tapi aku kadang susah buat mengelola di banyak masalah. Itu wajar sih, aku juga pernah kayak gitu. Tapi kalau kita nyalain cahaya di hati kita sendiri, itu bisa membuat kita jalan terus. Cahaya kecil itu kayak apa sih? Misalnya kayak senyum, kata-kata baik, bahkan sekedar ucapan terima kasih, itu juga bisa jadi cahaya yang ngebuat hati kita, bahkan hati semua orang itu jadi hangat. Kafka sedang menyiram bunga di kebun belakang rumahnya. Glandi yang tersengaja melintas dan melihat Kafka, ia pun langsung menghampirinya. Kamu nggak pernah berubah ya merawat bunga-bunga itu? Iya dong, merawat bunga kan sama halnya seperti merawat hati sendiri. Perlu kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Tapi apa kamu nggak pernah capek jadi pembawa semangat semua orang? Kadang capek sih, apalagi kalau banyak masalah. Tapi kalau aku ngelihat orang atau teman-teman aku semangat, kalau nggak tersenyum karena aku, capeknya langsung hilang. Kamu keren loh. Aku kadang iri dengan semangatmu. Sebenarnya kamu juga punya kekuatan, cuman kadang kamu sendiri belum menyadarinya. Karena kamu, aku bisa menjadi berpikir positif. Terima kasih ya. Sama-sama. Ruang rapat itu kecil dan tertutup, yang cukup untuk menampung ke-6 kursi yang mengelilinginya. Lampu yang terang namun dingin menyinari ruangan, menciptakan bayangan tajam di wajah-wajah yang serius. Kelima anak duduk berhadapan, saling menatap dengan mata penuh ketegangan dan pikiran berat. Udara terasa pengap, seolah tekanan dari tanggung jawab dan harapan menekan mereka dari segala sisi. Zaka terlihat tegang dan sedikit putus asa. Teman-teman, event tinggal seminggu lagi, tapi masih banyak yang belum selesai. Jika gagal, nama kita bisa jelek dan kepercayaan orang bisa hilang. Aku juga mulai stres sih. Rasanya makin dekat hari H, makin tegang. Apa? Kamu kok diam aja? Gak kayak biasanya. Aku juga lagi mikir nih, gimana biar kita semangat terus. Aku puterin playlist lagu Mars SMA kita aja ya. Kamu serius di tengah tekanan ini, kamu malah mikirin semangat kita. Kalau kita kerja di bawah tekanan, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau kita kerja dengan hati dan semangat, pasti hasilnya akan luar biasa. Kamu memang jago banget bikin semangat. Oke, kita coba lagi dengan semangat baru. Oke. Para panitia di hari H acara dipenuhi rasa puas dan lega setelah melihat hasil kerja keras mereka membuahkan hasil. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini berubah cerah dengan senyum lebar dan tatapan penuh kebanggaan. Mereka saling bertukar ucapan selamat dan pelukan kecil merayakan keberhasilan bersama. Di balik panggung, mereka sibuk memastikan semuanya berjalan lancar, tapi sesekali berhenti sejenak untuk saling memberi semangat dan mengapresiasi usaha satu sama lain. Suara tawa dan candaan mulai mengisi ruangan, menggantikan ketegangan yang sempat ada. Ada rasa kebersamaan yang kuat karena mereka tahu semua kerja keras, koordinasi, dan pengorbanan tidak sia-sia. Kafka tetap sibuk mengatur senyumnya tak luntur. Kak, kamu apa nggak capek putar terus? Sebenarnya capek sih, tapi ngeliat orang seneng, acara lancar, dan nggak ada masalah sama acara ini.
Bener kata Jaka, kamu itu bukan gadis ceria biasa, tapi kamu gadis pembawa cahaya yang memberikan semangat bagi kita semua. Kalau orang lain bahagia, itu bisa jadi hadiah terbesar buat aku. Iya juga sih. Keesokan harinya, Kafka, Kaisya, Gladi, dan Gilang mengunjungi rumah Jaka. Jaka, kita kesini buat ngucapin terima kasih karena kemarin kamu udah jadi ketua event yang baik. Ya, makasih udah mau datang ke sini. Kita temen Jak, temen itu buat saling jaga, bukan cuma waktu senang doang. Kalau kamu mau cerita, kita siap kok buat dengerin. Makasih udah mau jadi teman organisasi aku yang baik. Sebagai penutup dari cerita ini, ada amanat yang ingin saya sampaikan. Amanat yang bisa diambil dari cerita gadis yang menyebar cahaya adalah kebahagiaan dan semangat hidup dapat dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana dalam keseharian. Empati, kepedulian, dan dukungan antar teman sangat penting untuk menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Menjadi sumber semangat dan cahaya bagi orang lain dapat membuat perubahan positif dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ketekunan dan sikap positif di tengah tekanan dan tantangan akan membantu meraih keberhasilan bersama. Pesan moral ini sejalan dengan nilai-nilai kepedulian sosial, tolong-menolong, dan semangat pantang menyerah yang sering ditemukan dalam cerita inspiratif dan film dengan tema serupa.